Kalian tahu nggak GAC? Orang taunya Ion, tapi nggak tahu apa itu GAC. Ion, Hypetech aja itu sebenarnya bukan Ion tapi Hypetech. Logonya beda sendiri. Kalau Ion, logonya gitu tuh, AION. Nah, ini GAC itu bisa dibilang kayak parent company-nya lah, ya. Jadi Ion itu sebenarnya di bawah GAC. Nah, kali ini mereka ngeluarin mobil baru dengan nama GAC. Nah, ini namanya GAC E8 E8 HEV Hybrid Electric Vehicle. Ya, bukan Ion karena dia bukan listrik, dia adalah mobil hybrid. Ada bensinnya ya, dan ada motor listriknya serta ada baterai. Tapi dia bukan PHEV, jadi nggak bisa dicolok. Jadi mobilnya itu harusnya dia bersaing sama Nissan Serna e-Power sama Honda Stepwagon yang pakai mesin hybrid. Nah, kenapa ya nggak bikin PHEV sekalian ya? Karena nanggung gitu kan, bisa bersaing sama Wuling Darion PHEV. Ya, tapi ini kelasnya di atas Darion. Karena pas masuk ke dalam mewah sekali. Bahkan menurut gua ini bakal nyenggol-nyenggol Alphard. Dan menurut sales yang tadi gua tanya-tanya, ini harganya bakalan jauh di bawah Denza. Kalau Denza itu 950 juta, dan di bawahnya lah. Karena pas kita lihat interiornya memang bukan pesaing Alphard sih, terutama dari kursi tengahnya. Tapi secara dimensi mobil ini gede banget. Lihat tuh. Panjangnya 4,92 meter. Jadi hampir 5 meter, ya. Dan lebarnya itu 1,9 meter. Jadi mobil ini sebenarnya secara panjang dan lebar itu udah Alphard banget, bahkan lebih lebar. Khas mobil-mobil Cina ya. Tuh. Ion UT aja yang kelihatannya kecil, itu lebar udah kayak Alphard, 1,85 meter. Persis, kalian buka spesifikasi Alphard, lebarnya sama persis sama Ion UT. Masa ini lebih kecil daripada Ion UT? Nggak mungkin dong. Mobil ini punya tinggi katanya 1,76 meter ya. Tapi dengan tinggi gua 1,7 meter, ya 170 cm. Kok gua ngeliat kayak tingginya mana, Mat? Gua sama apa mobil ini? Masih tinggian ini kan? Harusnya spesifikasinya bukan 1,76 nih. Atau mungkin diceperin, gua nggak ngerti deh. Nah, sekarang kita buka bagian depannya. Nah, ini dia mesinnya ya. 1500 cc, 4 silinder dengan motor listrik, kalau digabung jadi sekitar 300 HP. Gede banget, dan 0 ke 100-nya tuntas dalam waktu 8 detikan saja ya. Dia front wheel drive, dan kalau kita lihat bagian depannya nih ya. Nih. Jarang-jarang gua nemu mobil ya, ini headnya kayak ini ya, nggak dibikin rapi ya. Headnya tuh kayak ada tulang-tulangannya gitu loh di bagian head mesinnya. Cuma yang itu nggak ada ngaruhnya sih ke dalam sih, cuma di tampilannya kurang begitu bagus. Seandainya dikasih cover pasti lebih cakep. Nah, terus kalau kita lihat dia juga coolant-nya itu beda kanan kiri, karena satu buat mendinginkan mesin, satu lagi untuk elektrikalnya, mesin hybridnya. Oke, yuk. Dan ini mobil masih setir kiri ya, jadi emang masih bener-bener di preview aja. Terus ke bagian belakangnya, desainnya seperti ini. Memang kalau dari belakang tuh kelihatannya pendek ya. Kacanya gede banget dan lampunya dia panjang dengan garis-garis. Tulisannya E8 ya. Knalpotnya nggak kelihatan. Di mana? Knalpotnya jauh banget tuh di situ tuh. Nggak nyampe ke paling belakang ya. Ya di situ ya. Bagasinya kita buka. Nah, seperti biasa sudah elektrik pastinya. Ini yang gue suka nih. Nah, ini mobil bisa kita pakai buat duduk karena bibir bawahnya tuh rendah. Dan untuk bagasinya sendiri, dia itu dalam ke bagian bawah. Coba lihat nih. Dia dalam ke bagian bawah. Jadi dalamnya tuh bisa kita isi barang bawaan yang banyak gitu kalau misalkan kita mau keluar kota. Terus mendekat lagi, sama yang pinter, toolkitnya dari mobil ini itu ditaruh di bagian sini nih. Jadi kalau kita mau buka toolkit, nah tinggal kita buka ya, ada towing hook dan kawan-kawannya nanti ya. Cuman ini lagi nggak ditaruh karena kan ya mobil buat display. Sama kenapa ada citek di bagian sini? Karena sebelah kanan ya kalau kalian lihat ya, ada kabel-kabel, dia akinya taruh belakang sini tuh. Nah, itu dia akinya. Terus kursi belakangnya ini bisa kita atur paling rebahnya segini ya. Sama kalau kita lipat, ini gue suka banget nih karena ngelipatnya dia cerdas. Kurang lebih kayak Honda Odyssey ya. Jadi di sini ada tuas, tarik dari sini. Nah, kita tidurin ke bawah sini. Kayak Stepwagon lah kurang lebihnya. Cuman kalau Stepwagon kan kursinya tipis-tipis banget, kecil. Nah, ini kursinya gede dan tebel. Yuk, kita naikin lagi. Nanti kita coba kursi belakangnya seperti apa. Untuk velg dan bannya, dia pakai GT ukuran 225 50 R18 dan desainnya seperti ini.
Nah sekarang kita masuk ke dalam interiornya dan bisa kalian lihat ya, ini mobil mewah ya dalamnya ya, apalagi warnanya seperti ini. Dan yang gue suka, meskipun dia belum pilot seat, jadi dia armrestnya ini masih bisa ya ini yang bikin rasanya nggak mahal sih. Kalau misalkan kursinya dibikin pilot seat nih mungkin di kelasnya Alphard sih pede juga ya. Tapi yang gue suka adalah meskipun dia kursinya kelihatannya sederhana, nih coba lihat sini, mendekat. Ada tombol-tombol ya, ini shortcut. Jadi kalau misalkan kita ini pengen bikin tiduran, pencet ini sekali, nanti dia akan merebahkan kursinya dan ujungnya ini juga naik. Jadi kita bisa jadi kayak zero gravity seat ya. Ini nggak keluar ya? Oke, jadi tinggal kita keluarin aja begini. Jadi buat tidur itu lebih enak. Ya, cakep ya. Nah, kalau misalkan lagi tidur, udah nyampe, gimana cara keluarnya biar cepet? Ada satu tombol di sini. Oke, pencet sekali, nanti dia akan ngenegakin semua. Kalau kita mau keluar, jadi gampang banget. Jadi meskipun dia belum pilot seat ya, tapi shortcut di sini ini bagus ya. Terus di sini tuh ada tombol, tapi kalau dipencet tuh nggak ada yang berubah gitu loh. Apakah ini pemijat kursi atau semacamnya? Kalau yang ini adalah tombol buat kita buat tidur juga, tapi harus dipencet tahan lama. Jadi nggak sampai ujung ya. Nah, di sini ada buat majuin mundurin. Sama, kalau misalkan kita ngerasa mundurnya kurang jauh, kita tinggal lipat kursi belakang, ya. Terus ada tuas di sini kita bisa geser, seret. Nah, langsung bisa kita mundurin sampai ke belakang. Nah, ini cuma kena ke kursi ya. Jadi kalau kita pengen tiduran itu lebih lega lagi. Nice, ya. Soalnya kalau misalkan nggak digeser, dia kena ke bagian bannya sini ya, tutupan bannya. Terus, yuk ke samping, mendekat. Jadi tombol yang sebelah kiri sama kanan tuh beda. Kalau yang di bagian dalam ini ada tombol juga. Di sini tuh ada 3 tombol ya. Tombolnya di depan belakang. Ya, jadi yang pertama buat recline-nya ya. Terus buat ngatur tilting depannya ini bisa naik ke atas gini buat kita tiduran. Terserah sukanya kayak gimana. Sama yang paling ujung, nah ini buat footrest-nya atau ottoman seat-nya. Set. Cakep ya. Ini kalau seharga Serena, Foxy, Stepwagon sih perlu dipertimbangkan ya. Tapi yang ada chargerannya itu cuma sebelah kanan aja. Yang sebelah kirinya nggak ada. Cuma ini aja. Sisanya kita bisa ngecas di bagian depan sini. Dan ini tuh lucu nih. Dia tuh ada kayak tempat buat naruh kaki gitu loh. Jadi nggak dibikin rata sama dia. Tujuannya apa? Kalau kita mau geser-geser itu jadi lebih gampang. Karena dia nggak sampai bawah. Ada cup holder dan door trimnya. Coba mendekat. Ini bahan-bahannya masih plastik keras ya. Di sini ada plastik glossy, bawahnya baru kulit ya. Ini plastik juga, tapi ini kayunya bagus nih, warna putih ya. Door handle-nya juga warnanya seperti ini dan ada pegangannya buat kita masuk ya. Pegangannya juga dikasih empuk-empukan nih, jadi kalau megang tuh enak. Tapi dia nggak dikasih blind ya. Jadi kalau misalkan kita mau nutup biar nggak bisa kelihatan dari luar, dia nggak ada. Nah, ke atas ini yang bikin senyum. Pertama, ada AC-nya tentu saja. Ya, biasa kalau AC ya. Ada lampunya seperti Alphard ya. Sama di bagian sini nih. Ini bikin happy juga nih. Nah, kenapa? Karena ada sunroof bisa dibuka. Ya, bukan sunroof sih. Ini cuma panoramik doang ya. Jadi nggak bisa dibuka kacanya, cuma bisa dibuka biar kelihatan aja. Nah, terus ventilated seat-nya sini coba mendekat. Aktifinnya dari sini ya. Terus ada AC ya, ini bisa kita atur dari sini juga. Ada layarnya, cuma kenapa layarnya nggak terlalu kelihatan ya? Kenapa gelap sekali ini bagian sininya? Terus gimana caranya ke belakang? Ke belakang itu kita nggak perlu ngelipet. Kenapa? Karena dia gang sebelah sininya tuh lebar sekali ya. Ini kita majuin dikit ya, biar kita dapat space di belakang. Nah, ke belakangnya mudah dia. Jadi di belakangnya itu dia cukup lega ya, legroomnya ada. Kalau misalnya kita majuin, headroom apalagi. Tapi kalau mau nyender, ya. Kenapa ini? Padahal pelan loh. Udah hati-hati kita. Tetap dia harus ditegakin ya, karena kelemahannya dari kursi yang bisa dimasukin ke dalam pasti dia sandarannya pendek, nggak tinggi. Makanya harus pakai. Tapi headrestnya gede banget. Ya. Kursinya juga cukup empuk ya. Belakangnya meskipun dia rata, tapi sebenarnya dia udah cukup recline ya. Jadi kalau misalnya kita nyender tuh enak sih sebenarnya buat tidur. Dan di tengah sini karena dia lebar, bisa sampai buat 3 orang. Sebelah kanan kita kayak ada semacam armrest tapi keras semua, plastik, ada kabel USB biasa ya, bukan Type C. Terus di atas sini kita ada seat belt buat yang bagian tengah, sama AC-nya ada di bagian sini. Ya. Ada lampu juga nih,
Tuh, jadi terang. Oke loh, not bad loh belakangnya ternyata. Yuk kita keluar. Sekarang kita ke bagian depannya. Nah, setir kiri. Pas kita masuk, bangkunya itu langsung maju ke depan ya. Tapi setirnya dia masih belum, karena dia belum pakai elektrik ya. Udah tilt dan teleskopik tapi belum elektrik. Kita naikin. Wireless charging ya. Dia 50 watt fast charging dan di bagian bawah itu ada kipasnya. Jadi untuk menjaga HP kita nggak panas tuh. Ada kipasnya tapi terasa kecil sekali. Kita majuin ya. Mobil dari GAC Aion atau Hypertech HT, salah satu komplain gua adalah sedikit sekali tombolnya. Tapi di mobil ini sedikit juga tapi masih ada lah. Coba mendekat. Nah, di bagian sini ada tombol buat kita ngaturin push start stop engine buttonnya, transmisinya, maju atau mundur, tapi P-nya ditekan. Sama ada electronic parking brake-nya. Ada 2 buah cup holder, sama di sini ada storage gede banget, tapi bukan wireless charging. Wireless chargingnya di sini modelnya tegak ya. Ini juga bisa ditutup. Nah, ini bisa dibuka juga. Oke, tapi ini nggak ada pemanas atau pendinginnya ya, cuma begini aja ya. Nah, terus ke bagian bawah sini ya, dia ada storage besar sekali dan ada colokan 12 voltnya di bagian sini ya. Oke, di sini juga ada glove box ya, udah soft opening. Kita juga bisa naruh-naruh barang di sini. Nah, bagian dashboardnya ini gue suka kayu warna putihnya ya, bagus, kelihatan mewah ya, dan dipegang itu juga kayak kayu beneran. Nah, untuk bagian ininya tuh dia bukan soft touch tapi dia rubber finish, jadi kayak karet yang kita pegang sampai ke atas juga. Nah, baru bagian atasnya sini dia soft touch, depannya lagi dia plastik biasa ya. Terus semua kontrol juga ada di head unit ya. Switch control, lighting system, smart cabin, Adigo dan kawan-kawan, sama seperti model-model Aion lainnya ya. Dan gue kurang begitu suka sama tampilannya. Secara tampilan oke, high definition juga, jadi itu gambarnya bagus banget. Cuma ya itu naruhnya tuh di sini dia, nggak dibikin dari atas ke bawah tuh lebih gampang. Ini tuh kayak terlalu kecil dan kadang-kadang kalau kita pencet tuh suka kegeser gitu loh. Udah itu aja. Termasuk juga AC. Sound system, ada sound modenya ya, tapi sound modenya seperti biasa tidak bisa diatur secara manual ya, itu cuma natural sound, vocal booster sama mega bass aja ya. Nah, terus pas kita masuk apps tuh ya udah, dia tuh tampilannya kecil gini, nggak dibikin semuanya ganti gitu, langsung jadi tombol-tombol yang gede. Nah, untuk kamera 360 juga ada ya, seperti ini dia, 2D, 3D wide angle, dan bisa kita bikin transparan juga. Oke, belakangnya, dibikin ini ya, floating ya, tapi nggak bisa buat naruh barang nih. Dan speedometernya juga ada di sini, bisa kita lihat ya. Ini ada bensinnya sama ada baterainya berapa. Sama cup holder ada di bagian sini ya. Dia nggak ada penutupnya, tapi kelihatan keren nih karena kayak ada chrome-nya gitu. Nah, di bagian setirnya ya, untuk volume dan kawan-kawan ada di sebelah kanan ya, tapi untuk cruise control dan kawan-kawannya ada di sebelah kiri. Nah, terus door trim. Atasnya soft touch, bawahnya soft touch lagi, bagus sih, semuanya bagus. Power window-nya juga all auto. Nah, di bagian atas sini dia belum elektrokromatik ya, masih day and night. Sama ada lampu ya, dipencet, dan buat buka sliding door ada di bagian atas sini ya. Sunroof juga di sini nih. Gak bisa ya kalau mati ya, bisa ding. Ada sunroofnya. Ini kita buka, ada kaca sama ada lampunya lagi ya di sun visor-nya. Nice. Jadi itu aja GAC E8 ya. Buat teman-teman yang pengen lihat langsung bisa langsung ke IMS saja. Kalau video tayang ini masih ada di IMS ya. Dan gue pengen minta pendapat kalian setelah nonton video ini, menurut kalian cocoknya di harga berapa? Coba komen di bawah ya, karena gue yakin Aion juga pasti ngeliat video ini dan mantau kolom komentarnya. Bye bye.